Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tentu yang pertama yang selalu kita sampaikan adalah betapa besar karunia dan nikmat Allah, sehingga dengan karunia itu kita bahagia kehidupan dunia ini dan semoga mulia di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana ayatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya dengan karunia dan nikmat yang banyak dari Allah, semestinya kita bahagia di kehidupan dunia ini, dan itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Itulah ayat kenikmatan yang saat ini tidak diperbolehkan. Bahkan sehari-hari kita sedih pun juga tidak boleh, karena nikmat yang tak terhingga itu mestinya kita bahagia. Lalu yang kedua, para jamaah, salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang tidak berkeinginan untuk berjumpa dengan beliau? Siapakah orang yang beriman, yang beragama Islam, yang tidak ingin jumpa kepada baginda Rasulullah? Tentu yang terutama adalah keinginan kita untuk diberikan oleh Rasulullah syafaat biidznillah, sehingga digamitlah tangan kita nanti, digandenglah, terus dibawa untuk keabadian, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, pagi ini di penghujung tahun, tinggal besok sehari bahwa kita akan menikmati udara tahun baru. Dan walaupun tidak dijamin kita bisa menikmatinya, tetapi insya Allah Allah tambahkan di hari-hari yang akan datang usia yang lebih baik lagi, sehingga tersisa usia yang kita miliki adalah usia yang terbaik. Dan usia yang telah berlalu, mudah-mudahan kalau ada kekurangan dalam ibadah, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan dalam ibadah yang telah kita lakukan, semuanya Allah anggap itu ibadah yang paling besar, yang itu menjadikan kita mendapati rahmat karunia ridhonya, yaitu surga Jannatun Naim. Para jamaah, di pagi yang mulia ini, sesudah kita melaksanakan salat subuh, tentu saja ini bukan karena kesengajaan kita untuk hadir, tapi memang catatan kita sudah ada di tangan Allah bahwa pagi ini kita berkumpul di majelis mubarakah ini, dan mudah-mudahan dapat kita nikmati indahnya asupan rohani. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bukankah di Al-Quran itu kita diperintahkan untuk menelaah, melihat ayat-ayat Allah yang menjadikan kita itu bertambah keimanan karena bertambahnya ilmu pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, yang anak-anak kita dapatkan,
kok tidak menambah keimanan, berarti belum masuk kepada kategori menelaah ayat-ayat Allah. Lalu para jamaah begini, ketika perintah Allah untuk menelaah Al-Quran, lalu kita stay diam aja baca, cuman baca terus dibaca saja, lalu tidak dimaknai dengan makna yang itu mengandung ilmu pengetahuan, maka sebenarnya sama dengan kita dianggap oleh Allah kamatsalil himari yahmilu asfara, naudzubillah, seperti keledai yang membawa angkutan di punggungnya. Ditanya apa yang kamu baca, tidak bisa cerita. Padahal ada banyak ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana ibil, bagaimana unta itu diciptakan? Karena itu di Al-Quran itu ada beberapa kata yang bermakna unta. Yang pertama itu jamal, sebagaimana Allah firmankan seperti unta, atau tidak mungkinnya orang kafir masuk surga itu seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Lah, kata unta di situ pakai jamalu fi sammil khiyat. Lah, yang berikutnya ada kata ibil. Lah, yang berikutnya ada kata naqah. Naqatallahi wa suqiyaha. Jadi kata naqah itu dalam bahasa Arab unta betina. Ibil itu pedetnya unta. Unta yang masih belia itu. Lah, jamal itu unta jantannya. Lah, semuanya disebut oleh Al-Quran. Perkara kenapa kok disebut, itu kita harus bergerak. Kenapa kok disebut beberapa kali di dalam Al-Quran? Nah, kita mengawalinya dari satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari mana kita mengetahui Al-Quran itu petunjuk kalau kita itu tidak menelaahnya? Gambaran yang sering kita melihat setiap hari, Bapak Ibu, kita ini sejak kecil sudah masuk, sudah dikondisikan oleh orang tua kita masuk golongan orang-orang yang beragama Islam. Sebelum kita menelaah kenapa saya berada di agama atau memilih agama Islam, kenapa saya beriman kepada Al-Quran. Jadi iman kita, Islam kita itu bukan dari penemuan kita, perolehan kita, yang itu menjadikan iman kita itu kokoh, kuat. Berbeda dengan mereka yang telah menelaahnya, yang tadinya tidak mengerti apa-apa tentang Islam, bahkan mungkin menuduh Islam itu teroris, menuduh Islam itu terbelakang, menuduh Islam itu kupluan, menuduh Islam itu sarungan, menuduh Islam itu sesuatu yang remeh. Setelah itu dia menelaah Al-Quran, ternyata Al-Quran itu bukan sarung, bukan kopiah, bukan apa itu baju takwanya, tidak. Ternyata Al-Quran itu kompleks isinya. Lalu mereka itu masuk Islam karena dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Itu jauh lebih hebat keimanannya daripada yang sejak kecil biasa-biasa saja, tanpa ada penelaahan gimana bintang-bintang, gimana ayat-ayat Allah, bagaimana air itu, bagaimana air hujan yang turun itu, yang berbagai macam rasa itu. Tidak pernah mendapati itu, tidak pernah membuktikannya. Malam ya tidak ada keinginan untuk melihat bintang-bintang dan lain sebagainya. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila nanti bintang-bintang itu berserakan, sebelum berserakan ini Allah memerintahkan kita, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Nujum, kata-kata bintang itu berulang-ulang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran.
agar kita mengamati, mengawasi bagaimana peredaran ini, dan bagi orang-orang yang ada di lautan atau ada di hutan belantara yang tidak mengerti arah, mereka bisa melihat ke atas untuk mencari informasi tentang arah barat, timur, selatan, utara dengan melihat ke atas bintang ini begini, oh begini dan sebagainya. Betapa itu menambah iman. Belum yang kecil, semut, perkara semut dibahas oleh Al-Quran. Bahkan yang besar, perkara gajah dibahas. Kenapa harus gajah? Kenapa harus semut? Kenapa kok Tairon ababil? Kenapa kok burung ababil? Kalau kita baca tafsir, mungkin panjenengan selama ini membayangkan Tairon ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim Tairon ababil. Lalu kita membayangkan Tairon ababil itu burung ababil. Burung yang namanya ababil loh. Mana ada di dunia ini burung yang namanya ababil? Tidak ada. Saking banyaknya burung itu akhirnya disebutlah ababila. Saking banyaknya burung. Kelompok burung yang sekarang mungkin bisa kita lihat. Ribuan burung terbang bersamaan meliuk-liuk tanpa menyentuh satu sama lain, tanpa bertabrakan satu sama lain. Bukankah itu ayat-ayat Allah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi sering kita tidak perhatian. Lalu kapan kita memperhatikan ayat-ayatnya? Bahkan komunitas kita ini, Bapak Ibu, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, manusia itu, kalian itu diciptakan dari turab, tanah yang berpasir, berdebu. Summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian kau menjadi manusia yang berkembang sampai sekarang ini. Lalu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian itu berbeda-beda. Warna kulitnya berbeda-beda, lisannya. Waqtilafu alsinatikum, bahasanya juga berbeda-beda. Wa alwanikum, dan kulitnya pun juga berbeda-beda. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Ini adalah bentuk dari wujud ayat-ayat Allah untuk semesta alam ini. Lil alimin, mohon maaf, untuk ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Kenapa warna kulit berbeda-beda? Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu yang kedua, surat Fussilat surat nomor 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Kami akan memperlihatkan, kata Allah, kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidakkah kita sebenarnya punya waktu untuk menelaahnya? Karena itu di akhirat nanti yang ditanya itu kan dua pokok, sebagaimana Allah sampaikan summalatus alunna yauma idzin anin naim. Dua pokok itu adalah kesempatan ada, kesehatan ada, tapi tidak dipakai untuk menelaah. Dan itu pasti kita ditanya, dan kalau tidak bisa menjawab, maka saat inilah kita harus mengumpulkan jawaban itu agar di akhirat nanti bisa menjawab dengan baik. Saya ulangi lagi, para jemaah yang dirahmati Allah, dua kesempatan, kesehatan dan kesempatan, dua kenikmatan yang itu pasti ditanya oleh Allah. Kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dibawa kemana, untuk apa, dan seterusnya. Kesempatan, kesehatan pun juga demikian. Lalu Allah menyatakan begini, bahkan pada dirimu sendiri, wafi anfusikum, bahkan tidak hanya di dunia yang jauh, yang alam semesta ini, bahkan di dalam dirimu sendiri banyak ayat-ayat Allah.
Lalu kita mengamati satu contoh ayat-ayat pada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, bukankah dulu kita tidak bisa berpikir normal? Karena masih belia, masih PAUD, masih kecil. Lalu Allah tambahkan kesempurnaannya, akalnya ditambah, mengerti, paham, dan seterusnya berkembang sampai kita berpendidikan, berilmu pengetahuan. Lalu dihilangkan lagi ilmu pengetahuan itu, dihilangkan lagi. Apa yang sudah kita dapat dari kesarjanaan mulai SD, SMP, SMU, SMA ya, terus perguruan tinggi, dihilangkan sedikit demi sedikit. Lalu ketika kita sudah menginjak usianya itu 50, 60, 70, pembicaraannya itu tidak jauh dari sehari-hari yang kita baca, yang kita bicarakan. Tidak membicarakan dengan masa lalu SMP, SMA, sudah lupa. Bicara dengan anak-anak itu pembicaraannya itu tetap saja sampai anaknya, cucunya itu ini bosan mendengarkan itu. Karena sudah hilang ilmu-ilmu yang telah didapat, sehingga anak cucu itu mendengarnya yang kong yang tini kok ceritanya tetap saja itu yang diceritakan cucunya lagi, di sana cerita cucunya lagi, di sana cerita cucunya lagi, tidak menceritakan apa yang dulu ia dapatkan dan sebagainya. Dan itu memang dikurangi. Summalitakunu syuyukha, surat Al-Hajj ayat 5. Wa minkum may yutawaffa, di antaranya yang diwafatkan lebih dahulu. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian ada yang dipanjangkan umurnya tapi dikurangi kenikmatannya. Ya, kesehatannya mulai turun, pikirannya mulai turun, ilmu-ilmu yang didapatkan juga mulai berkurang agar tidak menjadi beban. Kenapa kok dikurangi? Agar fokus perjalanan berikutnya, yaitu menuju keabadian, menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dilupakan segalanya, terus difokuskan dalam perjalanan itu. Dan itu sudah diuraikan oleh Allah di dalam Al-Quran lengkap. Dan kalau kita itu berkurang dalam ingatan, ya bersyukur saja, karena memang dikurangi agar tidak menjadi beban kita. Ingat SD juga masih ingat, SMP masih ingat, SMU, itu membebani, sehingga ingatan kepada Allah itu berkurang karena masih ingat masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Kalau masa lalu tidak bisa dilupakan, sakit hati kepada seseorang itu tidak lupa, Pak. Itu bisa jadi stres, itu bisa jadi gila, depresi, karena tidak pernah melupakan sesuatu yang itu menyakiti hatinya, membuat dirinya itu gundah, bingung, akhirnya jadi stres. Kenapa kita bisa tidur? Karena lupa dengan masalah-masalah yang tadi pagi, tadi kemarin siang, dan lupa, akhirnya bisa tidur. Coba seandainya tidak lupa sama sekali, sehingga ingatan itu membayangkan, terus tidak bisa tidur, akhirnya minum obat. Betapa luar biasanya ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita, yang itu kita telaah. Tidak usah jauh menelaah ayatnya, cukuplah pada diri ini. Lalu Allah mengatakannya hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Silakan membuktikan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan apa yang di alam ini. Umpamanya begini para jamaah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat, kata Allah, kata-kata yang kamu lihat pakai taro, pakai yaro, pakai ro'a, pakai undur, pakai nadhara, semua itu adalah perintah Allah untuk kita mengawasi, mengamati alam ini. Kamu lihat gunung itu, kata Allah, kamu kira gunung itu diam? Tidak, itu loh, kita kan diam saja. Tantangan Allah begitu itu loh. Apakah kita bergerak untuk membuktikan bahwa gunung itu berjalan? Karena kata Allah, wahiyat tamurru marras sahab, gunung itu berjalan seperti awan berjalan. Terus apakah kita masang CCTV gitu ya, memantau pergerakan gunung ini apa bergerak?
apakah ada reaksi kita ketika tantangan Allah itu disampaikan kepada kita? Justru yang bergerak itu bukan orang-orang yang mengimani Al-Quran, justru yang mencari kesalahan-kesalahan itu membuktikan ternyata benar. Akhirnya jadilah catatan-catatan ilmu pengetahuan. Oh ternyata lebah itu begini, jadilah catatan ilmu pengetahuan. Oh ternyata obat-obatan tanaman-tanaman itu begini kalau dipadukan dengan diri kita ini, jadilah ilmu pengetahuan. Yang semuanya itu telaahan awalnya mereka tidak mempercayainya. Ya akhirnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, semuanya ilmu-ilmu mereka, ahli-ahli ilmu yang dilatar belakangi Al-Quran, terinspirasi dari tantangan Allah itu. Betapa para ulama terdahulu sampai dikenal, sampai sejagat, sampai saat ini kita mengenali dengan baik. Akan tetapi kita sering melupakannya. Allah tidak meminta kita seluruhnya, tidak. Jadikanlah ayat-ayat kauniyah itu sebagai bentuk tambahan ilmu untuk menguati hati ini, sehingga ayat itu memperjelas begini, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Artinya apa? Silakan cari kelemahan Quran, salah-salahnya cari. Bahkan para jamaah, susunan kalimatnya itu Bapak Ibu, tidak ada satupun yang menyalahi tata bahasa, uslubnya, gaya bahasanya, balaghahnya cocok dan sesuai, dan bahasanya tidak sulit, tetapi mengandung pengertian ilmu yang luar biasa. Satu kata bisa berarti beberapa arti, yang disebut dalam ilmu tafsir mustarak. Satu kata itu bisa dimaknai berbagai macam makna. Dari mana latar belakang seseorang, basicnya itu dari kedokteran, memaknai lain. Dari ahli fisika, memaknai lain lagi. Dari orang yang ahli dalam ilmu tauhid, memaknai lain lagi. Jadi berbagai macam basic seseorang yang mempelajari Al-Quran itu bisa menjadikan Al-Quran itu tambah luas tak terbatas. Lalu Allah mengatakan begini, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Tidaklah cukup bahwa semua yang diuraikan baik dalam ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran, maupun kauniyah, ayat-ayat yang di alam ini sesuai. Bahkan kita ditantangkan, sering kita mendengar summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Coba amati lagi sampai berulang-ulang ayat-ayat kauniyah ini, maka engkau akan tertunduk. Sehingga kalimat yang tidak lepas dari lisan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada satu penciptaanmu ini yang sia-sia. Maha suci engkau ya, maha suci engkau. Sampai begitu mestinya. Jadi tidak biasa-biasa saja. Kalam qadim yang Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu yang disebut dalam syair-syair kalam qadim itu kalau kita telaah hari ini ayat satu ayat, terus mendapati satu kesimpulan, besok kita baca lagi, maka akan dapat kesimpulan yang lain yang berbeda. Besok lusa lagi kita baca lagi ayat yang sama, dapat kesimpulan yang baru lagi. Coba, bukankah itu tidak cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, yang sering kalau orang dulu, para sahabat dulu, para orang kafir yang hidup pada masa Rasul, pada masa sahabat, menyebut-nyebut Nabi itu majnun atau gila. Sekarang ini tidak disebut majnun atau gila, tapi lebih dari itu, yaitu terorisme. Wa fil ardi ayatul lil mukminin.
dan di bumi terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat 20. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diulang lagi ayat 21-nya, dan pada dirimu tidakkah kamu melihat? Saya ulangi, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu tidakkah kau lihat? Para jamaah, ayat ini adalah ayat-ayat tantangan, dan sangatlah banyak ayat-ayat tantangan itu untuk kita telaah bagaimana organ tubuh manusia yang dalam-dalamnya itu ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada lain sebagainya, itu ternyata bergantung pada satu benda yang namanya kalbu. Betul apa betul? Satu benda yang namanya, seluruh badan ini Bapak Ibu itu bergantung satu benda di badan yang namanya kalbu. Dan itu apabila kalbu itu tenang, nyaman, itu seluruh organ itu nyaman. Itu disebut dalam hadis. Dan itu berawal dari tantangan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu tidakkah kau memahami, mengerti. Sehingga kenapa loh kita itu sholat agar hatinya tenang. Kalau sudah hatinya tenang, itu seluruh agar tubuh ikut tenang. Kenapa sih kita baca Al-Quran, mentadaburinya? Agar hati itu tenang. Hanya itu nyarinya, agar hati itu nyaman. Sehingga nyamannya hati, bicara ya enak, memutuskan sesuatu ya bagus, gampang mendapatkan hikmah, ya, melakukan sesuatu itu dalam keadaan sadar, dan itu adalah bernilai ibadah, dan seterusnya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa kilan salaman salama? Bagaimana mungkin orang itu bisa mengucapkan sesuatu yang baik, kata-kata yang lembut, kalau hatinya itu galau, resah, gelisah? Ini tidak bisa, tidak bisa. Dan berawal dari inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sebanyak yang ada di ruangan ini, ketika hati itu gelisah, ketika hati itu gundah, resah, ya, maka mengganggu sirkulasi tubuh ini. Jantung jadi berdetak kencang karena bingung, ya. Makan tidak enak, pencernaan pun juga naik. Ini ya, saya walaupun tidak peneliti langsung, tetapi ya informasi dari Pak Dokter kan begitu. Ketika sudah naik asam lambung karena gelisah, bagaimana mengembalikannya? Hati itu tenangkan dulu. Lah bagaimana menenangkan hati? Ya sholat sujud yang lama. Karena itu tidak mungkin kita meraih yang atas itu dengan jinjit-jinjit. Cukup tundukkan kepala ke bawah, maka yang atas akan bisa kita raih. Nah itu catatan penting. Saya ulangi lagi, untuk mengambil yang atas itu nggak perlu naik, bahkan menjinjitkan kaki, tidak perlu. Cukup turunkan kepala dan bersujudlah, maka yang di atas itu akan. Maka sabar dan ikhlas serta berharap ridhonya Allah. Kalau sudah ada di hati, maka seluruhnya Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Bahkan dalam sebuah hadis di Riyadhus Shalihin, ya, di halaman-halaman terakhir disebutkan di sana oleh Rasulullah, jika kalian itu sibuk mencari ilmu, sibuk menelaah Al-Quran, sehingga lupa meminta duniamu, maka cukuplah aku, kata Allah, yang menyelesaikan urusan duniamu. Betapa luar biasanya cara kita untuk menangkan hati. Loh, kenapa kok kita harus kembali ke diri? Allah sendiri yang memerintahkan, lihat dirimu, maka engkau akan mendapati kebaikan demi kebaikan. Perkara binatang melata, coba dicocokkan ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Tidak ada satupun binatang melata yang di bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Burung yang awal tadi saya sampaikan, awal yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun
ma yumsikuhunna ilallah. Tidakkah kamu melihat awalam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah kalian melihat burung yang di atas yang terbang itu antar benua itu, betapa mereka itu nyaman dengan tidurnya. Dia tidak mengepakkan sayapnya, dia hanya mengembangkan sayapnya saja, hanya kadang-kadang saja dikepakkan sayapnya gini, dan dia tertidur dengan nyenyak, menyesuaikan kanan kirinya, depannya yang ada imam. Jadi ada pemandu yang itu terjaga sampai di tempat tujuan, dan itu selalu berganti imamnya, pemimpinnya itu. Coba kita nggak sadar bahwa Allah mengatur segalanya itu betapa luar biasa. Lalu para jamaah terus kita menelaah, Masya Allah, kata-kata itu loh, Masya Allah itu keluar, tambahnya iman, betapa Allah mengatur segala ini dengan baik antar benua, dan itu berbulan-bulan untuk menuju tempat di mana mereka harus turun mencari makanan. Belum lagi binatang-binatang yang lain, belum lagi makhluk-makhluk lain dan seterusnya. Semuanya meminta kita untuk hadir, menelaah secara totalitas. Agar apa? Tambah ilmunya, tambah imannya. Karena itu tidak cukup para jamaah, iman tidak cukup. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Iman itu tidak cukup, tambahkan ilmu. Oh iya, iman itu sudah bagus, baik beriman itu, dan sudah mendapati nikmat yang terbesar, tetapi tambahkanlah agar derajatnya itu bertambah. Dan ilmu pengetahuan yang ada di alam ini tidak lepas dari Al-Quran yang mengajari manusia. Ilmu pengetahuan yang sekarang tercatat menjadi buku besar, buku induk, ilmu apa saja, dari ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu perbintangan, ilmu apa saja, semuanya merujuk, bersumber dari satu sumber, yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini para jamaah tidak kita telaah masalah sholat, zakat, puasa. Bahasanya itu bahasa saya, wis mari, udah selesai itu. Jadi nggak bahas sholat lagi, nggak bahas, sudah tinggal melaksanakan saja. Laksanakan saja. Sholat sudah selesai, tidak mulai ini pelajaran sholat lagi, sudah cukup. Hablum minan nas yang lain, yang itu bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Yang itu pada zaman dahulu sudah didahului oleh para ulama-ulama kita dalam ulama ilmu pengetahuan yang sempat dibakar di Cordoba itu. 600.000 buku dihabiskan, dibakar karena jengkel umat Islam kok bisa jaya. Umat Islam terpuruk karena stay di rumah, nyaman nyantai di rumah, cukup membaca saja Al-Quran, tidak dimaknai yang itu menjadi catatan. Para jamaah nun sewu, ketika ulama terdahulu itu membaca Al-Quran, di samping ini ada catatan, menelaah, akhirnya jadilah tafsir. Sekitar 156 tafsir sekarang itu ada, 156 tafsir, mulai tafsir orang Syiah, orang Sunni, orang Khawarij dan lain sebagainya. Mereka tafsir itu sekitar 156 tafsir. Setiap membaca Al-Quran itu dapat catatan, dan catatan itu akhirnya dibukukan, dicari pelengkapnya dari hadis, dicari pelengkapnya lagi dari Al-Quran, yang lain ayat-ayat yang lain, dan seterusnya begitu sampai jadilah buku yang luar biasa itu. Sekarang tidak kan? Sekarang tidak. Sekarang kita baca Quran di rumah, apa ada catatan? Tidak. Kepinginnya kan menghatamkan selesai, berulang khatamkan selesai. Iya, itu baik. Satu huruf berpahala 10. Tapi betapa pahala tak terhingga jika satu huruf atau satu kata itu dimaknai, terus menjadi catatan, terus menjadi ilmu tambahan di relung hati kita, di otak kita. Lalu ada catatannya, yang catatan itu ditinggal. Aduh, ayahku, ibuku, ternyata catatan Qur'annya. Generasi berikutnya mengikuti jejak.
Betapa itu luar biasa jika kita mampu mewariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu ayatnya jelas, kapan lalu saya sampaikan di mimbar zuhur, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut kepada Allah, meninggalkan generasi lemah di belakangmu, ya, baik lemah ekonomi, lemah agama, lemah dalam perjuangan, ya. Karena itu hendaklah takut kepada Allah dan berbicaralah, berkata-katalah yang lembut kepada generasi berikutnya, anak kita, cucu kita. Wahai anakku, wahai cucuku, ayo Quran dibuka, ayo ditelaah yang kumnya, yang tinya, membacakannya, menerjemahkannya. Tutup sudah satu ayat, besok lagi begitu lagi, dibuka lagi. Ayo kita telaah surat ini, ayat ini, ayo kita terjemahkan. Apakah paham artinya? Sudah, ya sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ayo kita tanya kepada yang tahu. Maka ayatnya berlaku, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada yang tahu kalau belum tahu. Karena ada ayat-ayat itu yang sulit dipahami, ada yang mudah dipahami. Makanya ada ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, setelah kita menelaah, dapat beberapa, niatan sudah kuat untuk menelaah Al-Quran, lalu belum selesai, belum mendapatkan banyak ilmu, Allah memanggilnya. Maka Allah menahbiskan, memastikan bahwa kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi kendaraan kita untuk membela kita menuju Allah Azza wa Jal. Dan mudah-mudahan kita semuanya mampu menelaah diri, kurangnya masih banyak. Berjumpa dengan Allah itu masih ada waktu sebelum perjumpaan itu. Ayo kita isi ngaji, ayo kita isi telaahan Al-Quran, ayo kita bikin kelompok-kelompok yang itu menjadi kelompok abadi dunia akhirat. Satu kelompok kita, ayo kita janji kita satu kelompok untuk perjuangan di dunia ini dan persaksian di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jangan sampai kendur. Sekali lagi, tinggal sehari, esok mudah-mudahan Allah masih menghidupkan kita di tahun yang baru, sehingga perjuangan kita untuk diri ini, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, terus kita lanjutkan, dan kita berikan mereka contoh-contoh yang baik, sehingga anak turun kita melanjutkan perjuangan kita. Dan itulah jariyah abadi saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita kaji pagi ini. Tetap semangat, mudah-mudahan tahun depan kita masih berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah jualah kita kembali. Maka ayo kita sematkan diri, semangatkan diri mumpung masih ada usia dan kesempatan. Dan mudah-mudahan saat kembali kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.